hanya ikut-ikutan atau kurangnya track record selalu jadi alasan yang dituduhkan kepada anak muda yang terjun politik. Karenanya, kami mengundang 4 politisi muda untuk menanggapi stigma yang kerap mereka terima. Hai, saya Valdo Maldini, usia 33 tahun, dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Caleg Jakarta Timur, nomor urut 1, DPR RI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Muntazar Rabbani, usia 26 tahun, calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Jakarta Selatan. Nama saya Ren Ernest, usia sekarang 36 tahun. Saya caleg dari Partai Golkar untuk DPRD Jakarta, Kecamatan Durensawit, Kramat Jati, dan Jatinegara. Hai, gue Putri Prisa Afifah Kirei, usia gue 22 tahun, caleg dari Partai Persatuan Pembangunan atau familiar dengan P3. Insya Allah gue akan mencalonkan diri sebagai caleg DPRD DKI 1, Provinsi DKI Jakarta, Dapil 1 meliputi Jakarta Pusat. Politisi muda itu biasanya cuma ngelanjutin dinasti politik dari orang tua atau keluarganya aja. Ada sih emang, tapi ya kayaknya itu nggak cuma di politik sih menurut gua ya. Ini menjadi stigma yang sedang viral, sedang panas, karena kita ketahui bahwa itu sebenarnya eksis terjadi di lingkungan kita. Kalau kita lihat dari data, ada survei kemarin, masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya, bukan hanya umur tertentu atau pendidikan tertentu, secara umum sebenarnya nggak masalah dengan dinasti sebenarnya. Dan kelihatan, jujur kalau kita lihat kan banyak pemda-pemda dari bupati yang lengser dilanjutkan oleh kerabatnya. Setiap orang punya pilihannya masing-masing dan punya privilege masing-masing. Dinasti nggak dinasti bukan persoalan sih, yang penting kompetensinya. Pastikan mereka-mereka yang masuk ke dalam politik adalah mereka yang punya kompetensi kuat. Tapi sebenarnya kalau bagi saya tidak pernah mempermasalahkan apabila ada seseorang yang lahir dari seorang politisi dan dia juga menjadi politisi. Bisa jadi ketika kecil dia ikut bapaknya rapat, dia lihat bapaknya bekerja untuk publik, bapaknya membantu orang ketika kesusahan. Mungkin itu menginspirasi dia sebagai anak ya. Pada dasarnya kita pun tidak bisa memilih lahir dari rahim ibu yang mana. Nah, tentu yang perlu diatur di sini adalah aturan main kalau di politik. Gimana cara dia mendapatkannya. Bagi saya, selagi seseorang itu menang di pemilu, which is dia dipilih oleh masyarakat luas, dia di vote, dia campaign, dia didukung partai politik. Apalagi kalau dia bergabung dengan partai politik, saya rasa agak kurang adil kita menyalahkannya karena masyarakat memilihnya. Saya sendiri berangkat tanpa dinasti, saya cuma corporate lawyer yang terpanggil masuk sektor publik dan masuk politik. Saya adalah contoh bahwa sebenarnya nggak perlu dinasti untuk masuk politik. Kalau gue sendiri insya Allah, balik lagi pribadi gue sebagai politisi muda atau politisi pemula yang memang tidak ada dinasti politik, untuk be tough dan berjuang ke politik dengan usaha sendiri. Ya, orang mengartikan saya adalah seorang anak politikus. Itu tidak bisa dipungkiri, tapi nggak masalah. Ketika orang berasumsi seperti itu, saya hanya perlu membuktikan bahwa saya pantas ada di dalam kontestasi politik. Walaupun saya bukan bagian dari dinasti politik, saya tentu berdoa anak saya nggak pengen jadi politisi gitu loh. Atau istri saya tiba-tiba pengen jadi politisi, jangan sampai. Tapi ketika saya ngobrol sama anak saya tanya, Daddy, what is dual citizenship? Karena mereka sedang berada di Amerika. Dan saya rasa, saya pengen memperjuangkan itu, kata anak saya gitu loh. Dan saya bilang, cara memperjuangkan itu hanya di politik nak, gitu. Misal, dan dia berargumen bahwa, Daddy, hari ini tuh dunia tidak terbatas, kata dia. Kita bisa menjadi world citizen, kata dia. Dan dunia ke depan akan berkembang, kata dia. Masa kita tidak berubah? Negara kan selalu ketinggalan. Anak saya ngomong begitu, saya tidak pernah ngajarin. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang kita mencoba mengerti lah ya. Apa yang dialami oleh orang-orang ini gitu. Walaupun saya tidak terlahir dari dinasti politik, mungkin hari ini saya bisa gunakan itu sebagai privilege kalau saya pengen menentang dinasti politik. Tapi saya tidak gitu. Saya tetap menganggap manusia punya hak yang sama asalkan menang di kompetisi yang telah didesain. Mau nggak mau. Jadi ya mudah-mudahan anak saya tidak menjadi politisi. Kalau mau menjadi politisi, saya pengen liatin video ini nanti. Kurang konsisten dalam pandangan politik. Biasanya suka lompat-lompat partai. Gue setuju akan hal itu karena mungkin kita sebagai politisi muda itu sedang mencari jati diri dan mencari proses tempat rumah di mana kita bisa diposisikan di yang terbaik. Gitu.
Yang artinya kalau dibilang loncat-loncat, berubah-berubah, ya karena disitulah proses anak-anak muda politisi ini untuk mencari jati diri. 4 tahun saya pindah partai, 4 tahun saya dihina-hina sebagai kutu loncat, penjilat, dan sebagainya. Tapi bagi saya itu nggak masalah. Saya bersyukur bahkan kayaknya banyak yang pindah partai tapi nggak dihabisin kayak saya gitu loh. Ya, banyak banget. Rian pindah partai, Rian Ernest pindah partai nggak dibilang kutu loncat saya lihat. Saya dicaci sih nggak, unfollow sekian ratus ada sih. Gue baru pindah ke partai yang kecil aja. Ya dibanding partai gue sebelumnya, dimaki-maki. Orang mah pindah partai ke partai yang gede. Kayak Rian tuh dari PSI ke Golkar gitu. Ya saya berpolitik udah 6 tahun. 5 tahun pertama politik saya di partai lama, terus sekarang saya di Golkar. Politik itu soal kepentingan. Jadi itu satu hal yang mungkin begitu saya bilang kepentingan, ada yang merasa agak alergi atau nggak agak cringe atau agak merasa that's bad. Nggak juga, ya kita itu berpolitik karena kita pengen mengawal kepentingan kita di dalam ring politik. Emang kepentingan sebenarnya. Jadi di politik itu wajar kalau kita ada perubahan pandangan dan pemikiran. Yang nggak boleh sebenarnya prinsipnya. Nggak masalah kendaraannya berubah, yang penting tujuannya nggak berubah. Ada istilah angeli ananging ora keli, sabda Sunan Kalijaga, yang artinya memang hidup itu mengalir. Ya, begitupun politik, tapi jangan sampai kita terbawa arusnya. Kita harus tetap punya koridor, value-value, nilai-nilai yang memang harus kita pegang. Kayak prinsip di saya adalah saya berpolitik bukan untuk memperkaya diri saya sendiri. Titik. Itu prinsip saya. Kalau di tengah jalan saya berubah, berarti saya nggak punya prinsip. Nah, itu berarti nggak punya integritas gitu. Tapi soal hari ini mendukung A, besok mendukung B, itu hal yang lumrah di politik. Mungkin banyak orang yang kecewa dengan orang yang mungkin jadi harapan dulu di sisi sini, ternyata pindah ke rezim gitu. Kader ini mungkin memang mempunyai target dan mempunyai tujuan yang jauh lebih besar daripada target partai itu sendiri. Mungkin partai terdahulu ada hal-hal yang saya percaya ada di situ, tapi pada hari-hari belakangan kayaknya, iya deh kayaknya ada perubahan sedikit nih. Kalau seandainya dibilang pandangan politiknya berubah, nggak ada yang berubah. Karena memang begitu, open banget gitu. Beda sama Amerika, Republikan dan Demokrat. Kalau seandainya Republikan begini, Demokrat begitu. Polisinya tuh beda banget. Ada yang pro-choice, ada tax higher gitu. Beda-beda gitu. Jadi kalau menurut saya, ya karena ekosistem politik di Indonesia yang multi partai itu means partainya banyak. Dengan party ID yang rendah gitu. Jadinya ditambah politiknya yang dinamis, dan hari ini terjadi, teman-teman lihat terjadi kocok ulang di politik, yang dulu di Pak Jokowi sekarang tidak di Pak Jokowi, yang dulu tidak di Pak Jokowi sekarang di pendukung Pak Jokowi. That's politik di Indonesia. Menyebalkan, tentu saya paham sekali. Mungkin beberapa orang merasa nggak suka, tapi that's the fact. Jika hari ini Anda mencintai seseorang di politik, jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi besok dia berubah gitu. Yang berubah apa? Orangnya. Yang perlu teman-teman lihat adalah apakah yang ia bawa, value yang dia bawa itu berubah atau tidak. Saya sih rasanya sih value-nya nggak berubah. Mungkin partai saya yang berubah. Bisa jadi dulu salah pilih, atau bisa jadi sekarang juga salah pilih, saya nggak tahu. Apakah saya tetap stay? I don't know. Tawaran banyak banget ya untuk pindah. Karena memang talent di politik itu nggak banyak gitu. Jadi demand-nya itu gede, supply-nya sedikit. Apalagi untuk politisi muda. Nah jadi begitu petanya guys. Nggak bisa bikin keputusan sendiri. Lebih bergantung sama senior dan partai yang mengusung. Kalau dibilang benar atau tidak, nggak selamanya benar. Karena gue juga butuh advice dari para senior-senior gue. Agar gue nggak salah langkah. Kalau seandainya dibilang tidak bisa ngambil keputusan sendiri, saya rasa sih bisa benar bisa tidak gitu. Ya kalau seandainya kita berada dalam satu kelompok, mau nggak mau kita harus ikut berbaris. Ada aturan main namanya. Senior justru adalah teman bekerja agar pekerjaan yang keroyokan, karena di politik ini kerjanya yang keroyokan bareng-bareng, itu bisa kolaps lebih baik. Justru waktunya kita membuktikan bahwa dalam proses itu kita memantaskan diri, dan kita akan buktikan ketika kita duduk menjadi anggota dewan nanti. Sebagai politisi itu ada saat-saat di mana kita harus mengambil pilihan sulit. Untuk contoh, tidak sejalan dengan konstituen atau tidak sejalan dengan partai. Semua aksi pasti ada akibatnya. Nah, ini satu hal yang saya pelajari dari Pak Basuki Cahayapurnama. Kalau kamu masuk politik, kamu harus punya mental nothing to lose, itu kata beliau. Dan itu yang selalu saya bawa sampai hari ini.
Hari ini mungkin Rian belum berani berbeda dengan partai misalkan, tapi nggak tahu kalau situasi kondisi sekian tahun dari sekarang mengharuskan ya bisa saja sih. Ini sebenarnya tergantung politisi sih, seberapa besar punya mental nothing tulus. Kalau lari sendiri memang lebih cepat kan katanya, tapi kalau lari bareng-bareng bisa lebih jauh. Aktifnya cuma di media sosial aja biar brandingannya kuat. Aslinya mah nggak tahu apa-apa tentang isu yang ada di masyarakat. Ya itu bagian dari fitnah yang mungkin kita jawab dengan senyuman ya. Mungkin itu benar ya, apalagi dengan pencitraan. Saya percaya politisi yang hanya main di media sosial itu bisa menang, bisa. Tapi bisa kalah, bisa juga. Tapi politisi yang main di bawah masyarakat tanpa medsos, terus dia bisa menang, bisa kalah, bisa juga gitu. Polisi yang melakukan dua-duanya, misalnya medsos juga turun juga, bisa menang, bisa kalah juga bisa. Apalagi nggak dua-duanya, bisa menang, bisa kalah juga. Jadi nggak ada formula yang tepat. Buat di media sosial, kalau kita nggak kerja lapangan, nggak turun ke lapangan, nggak ada tim di lapangan, nggak belusukan, nggak bikin kegiatan lapangan, nggak ada yang nyoblos. Jadi buat saya sendiri sosial media itu penting mungkin untuk bukti visual nih saya turun ke lapangan gitu. Tapi hanya berharap sosmed aja tanpa turun ke lapangan ya udah pasti nggak bakal dipilih sih. Jadi memang harus jalan bersamaan, tapi buat saya pribadi sampai hari ini harus lebih banyaknya di kegiatan lapangan. Sejauh ini gue melakukan branding itu di lapangan, gue mengangkat isu di lapangan. Gue banyak mendengarkan dan menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Atau bahkan teman-teman sebaya gue, generasi-generasi muda, teman-teman dari Karang Taruna, dari perkumpulan asosiasi, bahkan perkumpulan komunitas, apapun itu yang memang isinya anak-anak muda, yang akan gue angkat branding ke sosial media, di mana mencuatkan ini loh problematik atau konflik yang dialami anak-anak muda di lapangan ini. Jadi artinya bagaimana gue menggunakan sosial media itu untuk memperkuat isu yang di lapangan ini. Bukan berarti kucuk-kucuk gue naruh isu, terus di lapangan gue nggak memperolah atau menanggapi isu dengan serius. Suka nggak suka bahwa politik adalah citra. Bahkan orang yang memilih untuk tidak pencitraan, itu adalah pencitraan. Sehingga memang penting bagi kita sebagai politisi memberikan informasi yang akurat, ya, tidak sembarangan, tidak fitnah, tidak hoax, bahwa apa yang memang benar kita lakukan ya publik berhak tahu. Ya, kalau seorang politisi dia aktif ngonten di media sosial, dia turun ke warga itu pasti dia foto. Yang dia nggak turun ya dia foto, apalagi dia turun ketemu masyarakat, pasti dia foto. Jadi cara untuk teman-teman mengurangi stigma itu, cek aja apakah di semua dia posting media sosial gitu, ada nggak foto dia ketemu masyarakat. Atau kalau teman-teman memang berada di daerah itu, ada nggak dia ketemu sama teman-teman, ada nggak dia bikin event, ada nggak dia bikin program, ada nggak dia contribute sama warga gitu. Kambing dibedakin tetap kambing sih menurut saya. Gitu. Jadi sebagaimanapun canggihnya branding, tapi substance-nya nggak ada. Apalagi nggak pernah ngomong ya, kalau politisi ya, nggak pernah ngonten, kita nggak tahu isi kepalanya. Kalau teman-teman kesel sama politisi yang cuman branding-branding aja, paksa dia ke podcast, tanyain gitu. Pernah nggak dia ngoceh soal apa yang dia pikirkan soal politik. Jadi sosial media itu mungkin komplementer dari kerja politik sesungguhnya, yaitu kerja di lapangan. Track recordnya kurang, belum punya pemahaman yang cukup dengan persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi masyarakat. Ini sih mungkin kritik kepada politisi yang muda ya. Jelas secara umur, secara pengalaman, secara kerjaan, mungkin kita minim akan hal itu semua. Tapi kan kalau kita boleh flashback dulu, sekarang senior-senior kan juga mulai pada saat mereka muda. Warga skeptis wajar aja ya. Ini soal telur sama ayam. Kalau terus-menerus skeptis, ya kapan juga yang muda diberikan kesempatan. Saya mempercayai istilah anak muda itu menawarkan masa depan, bukan masa lalu. Sehingga penting bagi kita untuk memastikan porsi kita diberikan. Kalau kita tidak sama sekali diberikan jalur untuk berkiprah, lantas kepada siapa kita berharap? Makanya buat saya paling bagus sebenarnya emang nyalek dulu aja rekan-rekan muda dari level kabupaten kota. Pelan-pelan aja jalanin belusukan. Saya yakin kok bukan soal muda atau tua ya. Orang-orang pinter atau profesor nyalek tapi nggak turun lapangan juga akan sama aja. Nggak akan tahu lapangan juga. Tapi ya yang paling penting adalah saya kira kemampuan dia untuk punya framework berpikir untuk solve the problem. Entah bagaimanapun tekniknya, mau problem solving analysis, mau pakai design thinking, whatever it is ya.
Tapi paling penting adalah dia bisa mikir, politisi itu. Dan saya pastikan politisi itu pada bisa mikir. Entah mikir untuk menyelesaikan problem, dan nggak sedikit juga mikir untuk dapat uang. Nggak sedikit, betul sekali. Nah, makanya ya publik kita juga kadang-kadang menerima orang yang santai-santai, yang tidak mau berpikir gitu. Dan dia menang pemilu rata-rata. Yang kepintaran ini banyak yang tidak menang pemilu, guys. Ya haruslah masuk politik lah. Meskipun saya ngomong ini pasti nggak meyakinkan ya buat teman-teman masuk politik, membantah stigma ini yang buruk. Tapi buat saya emang harus dicoba didisrupt sih dari dalam sih. Meskipun yang kayak pemikiran kayak saya dan teman-teman lain politisi emang belum banyak-banyak banget sih. Tapi ya kalau kita terus-menerus skeptis, yang ngisi politik ya garong dan maling sih sebenarnya. No brainer lah. Kalau kita semua menjauhi sistem politik, yang masuk jadinya ya tadi yang nggak kompeten, yang motifnya juga memperkaya diri sendiri. Harus masuk lah. Saya kira mungkin dari semua stigma-stigma yang ditanyakan dari tadi, akar masalahnya satu menurut saya. Aturan main biaya politik. Karena biaya politik kita hari ini itu membuat kompetisinya terlalu bebas. Orang yang duitnya banyak, balihonya bisa segede gajah. Orang yang duitnya sedikit, itu paling kartu nama sekecil ini gitu. Saya kira apabila ada pembatasan di budget campaign untuk politik, seperti di pertandingan bola, financial fair play, saya kira mungkin itu bikin aturan politik kita setara. Sekarang kan kita nggak bisa ngukur. Ada orang main 60 miliar, ada yang main 50 miliar. Gimana orang yang 3 miliar bisa menang kalau 60 miliar? Jadi kalau saya kira, kalau kita mau sama-sama menghilangkan stigma ini, sama-sama kita ubah aturan main agar entry point masuk politiknya ada dibatasin budget spendingnya. Harus ada financial fair play di politics. Jadinya ada orang-orang berkualitas yang dengan budget kecil tapi tenaga gede, pemikiran bergede, jaringan gede, idenya kreatif dan juga punya banyak teman, itu bisa menang. Melawan orang-orang yang duitnya banyak. Itu sih akar masalah stigma-stigma yang teman-teman teriakin selama ini. Karena supply di kita terlalu bebas masuknya. Harus kita atur sehingga orang-orang berkualitas yang bisa masuk. Perubahan apa yang akan signifikan terjadi jika politisi muda terlibat di dalamnya? Kemajuan yang pasti signifikan adalah cara pendidikan ya. Pendidikan itu kan bukan lagi hanya dalam sekolah, universitas, SD, SMP, SMA. Yang artinya pendidikan itu hadir pada saat kita mempunyai inovasi pandangan baru dari generasi selanjutnya. Maka dari itu, gue pun mengkonsenkan di dapil gue untuk isu pendidikan lebih kuat. Karena apa? Kita semua mulai dari sumber daya manusia itu sendiri. Yang artinya jika kita sebagai politisi muda atau anak-anak teman-teman muda di lapangan yang bisa mengangkat isu pendidikan kuat dan mempunyai regenerasi ilmu baru, pandangan baru di lapangan, artinya itu akan insya Allah akan menjadi hal yang signifikan kok ke generasi selanjutnya atau bahkan ke senior. Yang pertama saya mungkin akan mendorong ya, kita tidak hanya dipisahkan melalui partai-partai atau kepentingan-kepentingan tertentu. Kita buat semacam ya secara informal fraksi anak muda yang memastikan bahwa isu-isu yang berpihak pada anak muda itu hadir di dalam pengambilan keputusan. Karena kita nggak bisa berharap pada bangsa kita ketika populasi terbesar yang paling terdampak ya dalam hal ini anak muda justru bukan dari bagian pengambil proses keputusan. Sehingga isu-isu yang hadir di tengah-tengah kita ya ada isu kesehatan, isu anti korupsi, isu kesejahteraan, isu lingkungan ya. Itu benar-benar harus kita awasi dari tiap proses. Karena banyak hari ini yang memang menjual narasi-narasi anak muda tapi sebenarnya nggak tahu apa sih kebutuhan anak muda. Dia hanya bergimik anak muda. Dia hanya pandai bikin reels, dia hanya pandai bikin TikTok. Tapi ketika ditanya, lo mau perjuangin apa buat anak muda? Nggak bisa tuh ngejawab. Anak muda itu kan digital native gitu, dikit-dikit digital. Jadi kalau udah digital native tapi masuk ke sistem politik semuanya pakai print-printan doang, masuk kertas, masuk ke amplop gitu ya lu berarti nggak digital native sih. Kedua, responsif sih, karena sekarang aja misalnya politisi lebih tua bicara gig ekonomi, ngerti nggak? Mungkin ngerti, pernah denger ya, tapi mendalami itu structure gig ekonomi gimana bikin tax system yang lebih menyenangkan buat teman-teman gig ekonomi kan, yang ngerti ya teman-teman muda sebenarnya. So, banyak kan sebenarnya aspek-aspek yang bisa dikerjain politisi lebih muda. Tentu didukung oleh kebijaksanaan atau wisdom dari yang politisi tua. Tapi
Saya yakin kok makin banyak politisi muda. Kunci satu sih, jangan ketularan nakal-nakal yang tua. Kalau nggak sama aja bohong, Bos. Saya nggak punya keyakinan sih sebenarnya. Honestly speaking, because I don't know who they are. I don't know dia punya bawa agenda apa. Jadi you guys jangan diratain aja gitu menurut saya. Karena guys banyak banget yang muda ini pemikirannya tua. Honestly speaking. Sorry ya. Dan nggak sedikit yang tua itu cara berpikirnya lebih progresif dari yang muda. Tentu saya punya harapan jadi lebih baik. Tapi cek juga mudanya. Muda beneran atau muda settingan gitu loh. I mean kayak come on. Kita harus cek dia punya isi kepala nggak? Kalau punya isi saku ya pastilah muda berpolitik misalnya. Tapi dicek isi dia punya substance apa, apakah bisa dipercaya apa enggak. Saya juga tidak termasuk orang yang mohon maaf guys, saya tidak mau mengglorifikasi kemudaan ini gitu. Saya memang masih muda, tapi saya nggak mau bilang muda ini solusi untuk umat bangsa, nggak juga. Sedih juga sih walaupun masih muda tapi nggak didukung sama teman-teman yang muda, sedih juga. Tapi saya kira teman-teman yang muda bukan orang yang mudah dipengaruhi dengan bumbu-bumbu tipuan maut gitu. Jadi ya pada akhirnya tetap harapannya ketika banyak politisi muda, polisinya lebih mudah tentunya. Soal job, soal lapangan kerja, soal kesehatan, soal fasilitas yang lain, iklim, lingkungan dan sebagainya. Tapi yang nggak kalau lebih penting, tetap harus collab sama yang senior karena kita butuh pengalaman mereka. Jadi bagi saya muda dan tua itu bukan soal usia, tapi sekali lagi muda dan tua itu soal keberpihakan. Lihat dia muda, dia berpihak di mana.